Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa, kelas 4 IPGMI dengan NIM 2001061148. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan PPT untuk pembelajaran siswa-siswi kelas 4 SD, yaitu dengan judul penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sini saya sudah mendownload background dari PPT yang akan saya gunakan. Di sini saya ada menyediakan 8 slide untuk mengisi pembahasannya. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menulis judulnya. Pertama, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Atur bagaimana bentuk tulisannya. Yang pertama saya memakai daily use unique case dengan ukuran 40. Dan animasi yang saya gunakan yaitu bunch dengan transisi mode. Dan hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya, yang pertama yang harus kita ketik yaitu herbivora. Atur bagaimana bagus tulisannya. Di sini di tulisan herbivora saya tetap memakai delicious unique case dengan ukuran 32. Dan menambahkan beberapa gambar akan mempercantik tulisan. Kembali di bawahnya, bagikan penjelasan yang sudah disiapkan, copy paste. Atur sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12. Atur posisi sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya di sini saya menggunakan transisi yaitu split. Dan transisi menggunakan push. Nah, itulah pengertian dari hewan herbivora, di mana hewan herbivora adalah kelompok hewan yang bergantung pada tumbuhan dan produk tumbuhan untuk konsumsi makanan guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan beberapa hewan herbivora. Yang pertama, ada kambing. Kita ambil dari gambar yang telah kita download dari Google. Di sini animasi dari hewannya kita atur dengan sebaik mungkin, di mana posisinya itu harus pas dengan yang kita inginkan. Pada hewannya saya menggunakan animasi bunch. Dan hasilnya seperti ini. Di mana hal tersebut dapat kita lakukan pada hewan-hewan berikutnya. Seperti selanjutnya hewan kedua
ada sapi, tetap menggunakan animasi bunch, ada kerbau, menggunakan animasi bunch juga. Selanjutnya kita akan beralih ke slide ketiga, masih dengan hewan herbivora. Animasi yang digunakan pada tulisan hewan herbivora yaitu random bus, waktunya diatur sekeinginan kita dengan transisi wave, jadinya seperti ini. Kembali lagi kita memilih hewan herbivora yang telah kita download pada Google. Yang pertama ada kuda, posisinya kita atur semenarik mungkin agar enak dilihat mata. Hewan selanjutnya ada rusa. Atur juga ukurannya besar kecil sampai terlihat pas. Dan begitu juga seterusnya dengan hewan ketiga. Di sini ada gajah. Atur lagi posisi besar kecilnya. Ketika sudah pas menurut kita, baru ke hewan selanjutnya, ada jerapah. Begitupun juga dengan jerapah, ukurannya diatur sedemikian rupa agar pas dilihat oleh mata. Dan pada slide keempat ada karnivora, dimana tulisan karnivoranya ini kita atur dulu. Saya menggunakan Delius Unicase dengan ukuran 54. Animasi yang saya gunakan yaitu whale, dan menggunakan transisi split. Atur waktunya sesuai yang kita inginkan. Untuk isi materinya, kita mengambil dari materi yang telah kita sediakan. Tempel di PPT. Di sini ada penjelasan dari karnivora, di mana karnivora adalah jenis hewan yang bergantung pada hewan lain untuk makanan sehari-hari. Hewan ini tidak makan jenis tumbuhan sama sekali, melainkan hanya makan daging hewan lain. Di sini saya menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 18. Animasi yang digunakan adalah split, transisinya shape. Selanjutnya kita mengatur waktu sesuai dengan keinginan kita. Dan jadinya seperti ini. Slide selanjutnya ada slide kelima, di mana di sini saya mencantumkan beberapa hewan karnivora. Pertama, tulisannya kita atur dulu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Lalu, pilih hewan karnivora yang akan dicantumkan dalam PPT. Di sini yang pertama ada harimau. Atur ukurannya sesuai yang kita inginkan.
Begitupun selanjutnya ada singa. Atur lagi. Agar terlihat lebih rapi dan menarik. Begitupun hewan selanjutnya ada serigala. Atur ukurannya, besar kecil dan panjang lebarnya. Hewan keempat, di sini ada elang. Begitu juga dengan hewan elang, atur ukurannya. Dan terakhir, di sini ada buaya. Begitupun juga dengan buaya, atur ukuran agar pas dilihat. Selanjutnya pada slide ke-6 ini ada omnivora. Tulisan omnivoranya kita atur dulu, sesuaikan, hiasannya di samping pun disesuaikan. Lanjut, copy materi dari materi yang telah kita sediakan. Atur bentuk dan ukuran materi. Selanjutnya kita atur pada tulisan omnivoranya, di mana di sini saya menggunakan Delicious Unique Case dengan ukuran 45. Transisinya menggunakan cover, animasinya menggunakan disappear. Pada isinya, di mana tulisannya saya menggunakan Times New Roman dengan ukuran 24. Di sini dapat kita lihat penjelasan dari omnivora, di mana omnivora adalah kelompok hewan yang bergantung pada tumbuhan dan hewan sebagai konsumsi makanannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Pada penjelasannya, di sini saya mengatur animasinya menggunakan random bars, sedangkan transisinya menggunakan cover. Dan beginilah jadinya. Selanjutnya ada hewan omnivora. Pada tulisan hewan omnivora, saya menggunakan Delicious Unique Case dengan ukuran 28 dan transisinya menggunakan uncover. Selanjutnya kita dapat memilih hewan omnivora yang pertama. Saya menyediakan burung gagak. Atur ukuran dari burung gagak. Adapun hewan selanjutnya ada burung gereja.
atur juga dan hewan ketiga ada siamang. Atur ukuran besar kecilnya sama seperti hewan-hewan sebelumnya. Hewan keempat ada ayam. Pada hewan-hewan ini kita harus mengatur picture stylesnya agar terlihat lebih indah dan cantik. Dan hewan terakhir ada semut. Aturannya pun sama seperti tadi. Dan di sini di mana ada slide terakhir, slide yang digunakan untuk penutupan. Yang pertama, tulisan terima kasih. Pada tulisan terima kasih, saya menggunakan transisi shape. Pada slide terakhir ini saya juga menambahkan gambar kebun binatang dimana agar terlihat lebih menarik dan membuat slide PPT-nya tidak kosong. Atur dengan ukuran yang sesuai. Pada tulisan terima kasih saya menggunakan transisi shape. Waktunya pun diatur. Selanjutnya pada gambar zoo. Di sini saya mencari animasi yang pas. Dan yang paling pas yaitu menurut saya adalah fly out. Dan terakhir kita menambahkan hiasan. Di sini saya memilih pelangi. Atur di posisi yang kita inginkan sampai benar-benar pas dipandang oleh mata. Dan hasil akhirnya seperti ini. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.